Assalamualaikum teman-teman semua. Baik, pada video kali ini kita akan mendalami kembali tentang konseling, konselor, dan konseli. Kita mulai bahasannya ya. Oke, jadi mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu perbedaan konseling, coaching, psikoterapi, kemudian mentoring gitu ya. Nah, sekarang kita lebih mendalami lagi tentang konseling. Jadi ternyata teknik konseling itu tidak bisa diartikan oleh satu statement aja. Kenapa? Karena konseling ini punya berbagai dimensi atau berbagai aspek. Nah, konseling ini dikenal sebagai proses atau interaksi bagaimana seseorang menasehati. Kemudian, konseling sebagai hubungan, konseling juga sebagai daftar intervensi, kemudian konseling sebagai proses psikologis, dan konseling dalam hubungan tujuan dan klien. Kita bahas satu-satu. Oke, ini dia konselor. Sebagai hubungan orang yang menasehati. Pada dasarnya memang konselor itu adalah bagaimana sebagai hubungan orang yang menasehati antara konseli gitu ya dengan konselor. Nah, konseling itu adalah hubungan yang menasehati antara konselor dengan konseli gitu ya. Terus kemudian kita akan menjabarkan satu persatu. Konseling sebagai hubungan. Oke, saya bacakan konseling sebagai hubungan artinya adalah, konseling dalam hubungan interaksi antara konselor dengan konseli. Diperlukan membangun hubungan yang baik agar terjadi kegiatan konseling yang efektif dengan klien. Kalau misalnya antara konselor dengan konseli tidak mencapai chemistry atau tidak terjalin hubungan yang baik, konseli misalnya tidak percaya dengan konselor, maka yang akan terjadi adalah konseling yang terbangun bukan konseling efektif. Nah, maka dari itu, agar konselingnya itu menjadi konseling yang efektif, sehingga dibutuhkan hubungan yang baik. Hubungan konseling tidak hanya perlu, tetapi cukup untuk perubahan konstruktif yang terjadi pada klien. Ini diutarakan oleh Rogers tahun 1957. Nah, keterampilan dasar yang dibutuhkan adalah empati, kongruen, positive regards. Nah, sebelumnya, jadi mindset atau pola pikir kenapa sih akhirnya hubungan itu penting, membangun hubungan yang baik itu penting, ini diawali atau dipunggawai, dicetuskan gitu ya, oleh teknik konseling yang berjudul people centered yang dikembangkan oleh Carl Roger. Nah, di sini untuk membangun hubungan yang baik, Carl Roger dengan konsep people centered-nya itu mengatakan bahwa yang penting atau keterampilan dasar yang dimiliki seperti yang kita bahas kemarin adalah empathy, congruent, dan positive regards. Oke, selanjutnya kita bergeser. Konseling sebagai kumpulan intervensi. Jadi ternyata nggak sebatas atau tidak hanya hubungan yang baik aja yang perlu dijalin dalam proses konseling antara konselor dengan konseli. Tapi untuk meningkatkan efektivitas dari proses konselingnya, konselor juga membutuhkan serangkaian intervensi. Jadi ada kualitas hubungan, kemudian ada rangkaian intervensi. Dalam membuat intervensi atau perlakuan, konselor itu mempertimbangkan, satu, bentuk intervensinya, kemudian kondisi kliennya itu seperti apa, dan kemungkinan keberhasilan dari intervensi tersebut. Nah, intervensi yang dalam konseling yang dilakukan oleh konselor itu menggambarkan orientasi teoritis konselor. Jadi mungkin tadi ada yang konselornya beranggapan bahwa dasar konselingnya itu harus berdasarkan konsep people centered atau konsep CBT atau konsep psikoanalisa gitu ya.
Nah, intervensi yang dilakukan itu setiap masing-masing pendekatan akan berbeda. Ini nanti kita akan lebih banyak membahas tentang intervensi, pendekatan-pendekatan apa saja yang ada dalam proses konseling, gitu ya. Oke, selanjutnya konseling sebagai proses psikologis. Jadi pada hakikatnya sesungguhnya konseling itu bukan cuma sekedar ngobrol gitu ya. Kalau kemarin kita katakan curhat itu sama nggak sih dengan ngobrol gitu. Ternyata dalam proses konseling itu nggak cuma sekedar ngobrol aja, tapi ada proses psikologis gitu ya. Konseling adalah proses psikologis di mana pendekatan konseling berfokus pada perubahan perasaan, pemikiran, dan tindakan orang sehingga mereka dapat menjalani hidup mereka dengan lebih efektif. Konseling itu tidak statis, tetapi melibatkan pergerakan antara dan di dalam pikiran konselor dan klien. Jadi dalam hal ini, proses konseling itu nggak cuma sebatas cerita aja ya, tapi ada targetnya, di mana harapannya konseling itu mengalami perubahan perasaan, pemikiran, dan tindakan orang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dan klien untuk konseling. Nah, di sini konselor mungkin memiliki tujuan yang berbeda dengan konseli yang berbeda. Jadi, setiap ada klien yang berbeda atau konseli yang berbeda, maka tujuan konselor itu akan berbeda juga. Outputnya beda. Misalnya untuk permasalahan orang yang depresi gitu ya, maka tujuan konselingnya itu akan berbeda dengan klien yang memiliki permasalahan panic attack gitu. Jadi setiap konselor itu akan memiliki tujuan yang berbeda atau target goals yang berbeda tergantung dengan kliennya. Nah, tapi pada hakikatnya tujuan konseling ini menekankan pada peningkatan tanggung jawab pribadi klien atau konseli untuk menciptakan dan mengatur kehidupan mereka. Klien perlu membuat pilihan yang memungkinkan mereka untuk merasa, berpikir, dan bertindak secara efektif. Nah, dalam hal ini, konselor juga perlu mempersiapkan klien untuk bisa mandiri dan tidak tergantung pada konselor, gitu ya. Jadi di sini targetnya adalah, peningkatan tanggung jawab. Kenapa sih peningkatan tanggung jawab? Jadi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah supaya klien itu benar-benar aware, benar-benar paham dengan kondisinya dan tahu setiap konsekuensi dari perilaku-perilaku yang mereka ambil, gitu. Jadi di sini istilahnya adalah peningkatan tanggung jawab pribadi klien untuk menciptakan dan mengatur kehidupan mereka pribadi. Mereka tidak lagi menyalahkan orang lain, mereka tidak lagi menyalahkan keadaan gitu ya, tapi mereka mulai mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka. Baik itu dengan menciptakan maupun dengan mengatur kehidupan mereka sendiri. Sehingga mereka memungkinkan merasa berpikir dan bertindak secara efektif. Nggak terlalu overthinking, nggak terlalu irasional gitu ya, nggak terlalu dihantui oleh pengalaman masa lalu gitu. Nah, jadi mereka bisa lebih rasional, lebih here and now gitu ya, bisa lebih ada untuk hari ini dan saat ini. Oke, so jadi peran konselor itu akan sangat bermacam-macam sesuai dengan asumsi tingkah laku serta tujuan yang akan dicapai oleh konselor gitu. Jadi di sini kalau kemarin kita udah bahas tentang apa sih konseling, kemudian kita perdalam lagi konseling itu bentuknya seperti apa sih untuk yang masih bingung gitu ya. Apakah konseling itu sama dengan curhat? Beda gitu kan, coaching beda. Tapi sebenarnya konseling ini sangat beririsan dengan psikoterapi gitu. Dengan berbagai penjelasannya akhirnya konseling sangat beririsan dengan psikoterapi. Nah, sekarang ini dia.
Jadi ini mungkin, namanya, anatomy of a good therapist, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kurang lebih tadi antara antara psikoterapi maupun konselor itu beda-beda tipis, sehingga akhirnya, yang dikatakan sebagai a good therapist itu nggak jauh berbeda dengan konselor, gitu. Nih silakan teman-teman baca, ini sebenarnya saya ambil dari Pinterest, nanti semoga bisa menggambarkan atau memberikan gambaran yang lebih easy, lebih menyenangkan untuk teman-teman, gitu. Jadi ini poster bahwa seorang terapis itu adalah seorang empatik, kemudian, seorang terapi itu memberikan pertanyaan, terus kemudian melakukan tugas-tugas pembelajaran, mereka juga memberikan PR atau tugas yang baik, they check in on your progress, gitu ya. Terus has a mutual understanding with their client. Jadi benar-benar memahami kliennya, kemudian melihat progres dari kliennya. They are not trying to be your friend. Mereka nggak mencoba menjadi teman kamu, gitu ya. They keep up with new psychology info and do their research. Jadi mereka up to date dengan info-info psikologis dan research-research mereka. They maintain your confidentiality, jadi mereka menjaga kepercayaan diri klien, they connect to their client, mereka terhubung dengan klien-kliennya, terus they make sure you feel comfortable. Mereka benar-benar memastikan seorang konselor ataupun terapis benar-benar memastikan bahwa klien kita merasa nyaman. They remember what you discussed during previous session. Jadi kita ingat atau konselor itu ingat apa yang sebenarnya sudah kita lakukan dari eh, sesi-sesi sebelumnya bersama dengan klien gitu ya. Nah, ini dari pertemuan sebelumnya kita sudah banyak list tentang kualitas ataupun karakteristik dari konselor gitu ya. Ini sebagai tambahan, jadi kualitas yang harus dimiliki adalah person technician balance, kompetensi intelektual, spontanitas, acceptance and caring, understanding and empathy, warm and human encounter freedom, congruence and transparent, and flexibility. Jadi ini kurang lebih tidak saya jelaskan lagi, tapi kurang lebih secara umum gitu ya, bahwa dalam proses konseling itu, konselor itu perlu memahami, perlu menerima keadaan klien, perlu peduli dengan klien gitu ya, perlu, berusaha atau berperilaku hangat, kemudian transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi, kita juga perlu bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi klien, gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke konselor dalam Islam. Jadi, pada hakikatnya sifat-sifat yang diharapkan ada dan muncul oleh konselor gitu ya, dalam konseling yang sudah tadi dijelaskan, itu tersedia, disediakan, atau dipandu, dituntun, atau diminta sebagai seorang muslim kita berperilaku demikian, gitu ya. Oke, ini dia. Jadi untuk empati sendiri teman-teman, ini tuh ada hadisnya dan ada, ayatnya gitu ya. Oke, jadi hadisnya adalah tidak seorang pun di antara kalian benar-benar beriman sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini, bahwa seorang muslim itu sebenarnya empati itu bukan terjadi hanya antara klien dengan konselinya aja, tapi bahkan dalam berinteraksi kita sesama muslim, itu kita memerlukan adanya empati. Mencintai dirinya sendiri, mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri itu maknanya dalam gitu ya, maknanya sangat dalam. Bagaimana kita mencoba memahami diri kita, sebagaimana kita mencoba memahami diri orang lain.
Kalau kita belum mencintai diri kita sendiri, belum menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Dalam hal ini tentunya tersimpan juga makna kongruen gitu ya, tersimpan juga, eee, makna acceptance gitu, bagaimana kita bisa menerima orang lain, sebagaimana kita menerima diri kita sendiri. Nah, kemudian di surat At-Taubah ayat 9, "Akan datang kepadamu seorang utusan di antara kamu sendiri. Dia akan bersedih atas apa yang kamu derita. Dia peduli pada kalian dan kebaikan dan penyayang bagi orang-orang beriman." Nah, ini sebenarnya adalah yang dimaksud ini, Rasulullah gitu ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini digambarkan bahwa Rasulullah itu hadir sebagai seorang yang sangat penuh dengan empati gitu. Kalau bisa dikatakan bahwa sesungguhnya, Rasulullah itu adalah konselor dan psikoterapis terbaik. Kenapa? Karena ketika zaman Rasulullah dulu gitu ya, ketika zaman jahiliyah dulu di masa Quraisy terdahulu, banyak banget orang-orang yang sakit gitu ya, sakit secara mental. Mereka akan merasa tenang setelah mencelakai orang lain gitu ya. Mereka overthinking gitu kan. Misalnya contoh ya, jadi, ada budaya di mana ketika mereka akan senang atau seorang ayah itu akan senang ketika yang lahir dari istrinya itu adalah anak laki-laki. Kemudian mereka akan sedih ketika yang lahir itu adalah anak perempuan dan mereka akan mengubur anak perempuan itu hidup-hidup gitu ya. Kalau misalnya kita bayangkan bagaimana sih kondisi psikologisnya gitu, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan dan sehingga akhirnya memunculkan perilaku mengubur anak perempuan hidup-hidup gitu. Kalau bisa dibilang itu sakit banget gitu. Kenapa? Mereka overthinking, mereka, terlalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang irasional gitu kan. Terus kemudian apalagi? Banyak ya. Jadi, nah dalam hal ini bahwa kondisi masyarakat atau orang Quraisy saat itu berada dalam kondisi yang sakit gitu. Nah, kemudian Rasulullah hadir, Nabi Muhammad hadir, dan kemudian Nabi Muhammad mengajarkan dan membimbing para sahabat dan umat-umatnya ini untuk bergerak ke arah kebaikan gitu. Sampai akhirnya mereka berkembang jadi Madinah itu dikenal sebagai masyarakat paling perfect, paling baik. Nggak ada saat ini tidak ada negara pun dengan kondisi keharmonisan masyarakat selain atau seperfect dari kota Madinah itu, gitu. Itu gambaran dari bagaimana, konselingnya Rasulullah atau sedikit gambaran itu ya. Oke, kemudian ini kita masuk ke positive regards. Jadi ternyata positive regards itu juga ada dalam Islam. Nah, istilah yang kita kenal itu adalah berhusnuzon, gitu ya. Nah, dari husnuzon ini, dari prasangka baik kita, kemudian kita menghadirkan perasaan menghormati, perasaan menerima, bermula dari husnuzon ini. Prasangka baik aja dulu, gitu ya. Nah, dalam berprasangka baik sesungguhnya oke, husnuzon atau berprasangka baik adalah kata hati yang menganggap orang lain dan perilakunya adalah baik dan tidak merugikan orang lain, atau senantiasa berpositive thinking kepada orang lain. Berbaik sangka selain kepada manusia juga ternyata juga kepada Allah. Nah, di sini, eee, konsep husnuzon ini sebenarnya juga berkaitan dengan bagaimana seseorang itu menjaga aib dari saudaranya, gitu ya. Jadi dalam Islam itu juga diatur, bagaimana misalnya kita tahu nih keburukan saudara kita, kejelekan saudara kita. Nah, keburukan itu bukan untuk diumbar, tapi kita menolong saudara kita untuk akhirnya, bisa menjauhi keburukan tersebut, menjauhi aib tersebut, tanpa kita berkoar-koar gitu ya. Nah, dalam hal ini sama, psikoterapis juga
konselor gitu ya, konseling. Dalam proses konseling ada yang namanya etika, dan dalam etika itu konselor perlu menjaga kerahasiaan dari klien. Jadi konsep Islam terkait dengan husnuzon itu memunculkan positive regards itu sendiri dan, eee, sudah mengandung etika dari konseling itu sendiri gitu. Oke, nah di sisi lain, proses atau berhusnuzon gitu ya dengan Allah, itu juga menjadi salah satu bentuk, mmm, apa ya, tujuan intervensi gitu ya. Terkadang kita merasa bahwa apa yang kita alami, klien kita alami itu sebagai keburukan, sehingga mereka marah kepada banyak orang, bahkan marah kepada Tuhan. Nah, apa namanya, mencoba mengambil hikmah ataupun mengambil pelajaran dari proses atau kejadian yang dia alami, itu salah satu bentuk dari intervensi ataupun proses dari konseling itu sendiri, gitu. Jadi, berhusnuzon kepada Allah itu juga menjadi, apa ya, sarana atau tahapan yang perlu dilakukan oleh konselor terhadap konseli tergantung dari kondisi kliennya, gitu. Nah, di sini ada ayat dan hadis, "Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu sedusta-dusta pembicaraan." Ini nanti efeknya bisa jadi banyak gitu ya. Terus kemudian, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu menggunjingkan satu sama lain, janganlah kamu membicarakan satu dengan yang lain." Ini selain belajar attitude gitu ya, perilaku kita sehari-hari, tapi coba kalau misalnya kita bayangkan, sesungguhnya orang-orang yang mengalami kondisi tidak sehat mental, mereka itu banyak sekali memiliki kecurigaan, "Duh, nanti jangan-jangan kayak gini, jangan-jangan dia kayak gini, nanti gimana ya?" Isinya semuanya kecurigaan gitu ya. Jadi sebenarnya konsep, apa namanya, suudzon atau suudzon itu memunculkan banyak banyak potensi untuk atau yang mengarahkan kepada kondisi tidak sehat mental. Sedangkan husnuzon itu mengarahkan kita kepada kondisi lebih sehat mental. Di sisi lain dia sebagai, salah satu perilaku yang perlu dimunculkan oleh seorang konselor kepada kliennya atau positive regards ini. Jadi sebenarnya konsep dalam Islam itu banyak sekali kaitannya dengan konsep-konsep yang ada di barat. Cuman bagaimana akhirnya kedalaman kita memahami konsep Islam itu sendiri dan mampu mengenali konsep barat yang kita miliki. Oke, yang lainnya. Jadi dalam Islam itu juga ada adab untuk mendengarkan dan penanaman harapan. Jadi Rasulullah selalu membalikkan seluruh tubuhnya kepada orang dan melakukan kontak mata. Bahasa tubuhnya mencerminkan keinginan, perasaan dan pikiran yang diungkapkan. Ia akan membiarkan orang lain melepaskan pikirannya dan membuat ungkapan untuk membuat orang lain tahu apa yang ia pahami. Coba teman-teman, ini sebenarnya bentuk dari, apa namanya, bisa dibilang sebagai gambaran dari kongruen itu sendiri gitu ya, bahwa, eee, Rasulullah itu ini salah satu bentuk adabnya Rasulullah yang tertuang dalam bentuk interaksi Rasulullah gitu ya. Nah, bentuknya tuh kayak gini, ada kontak mata, kemudian, bahasa tubuhnya itu menggambarkan interesting gitu ya, perasaan dan pikiran yang diungkapkan gak ada yang ditutup-tutupi, jujur, kongruen, transparan, ia akan membiarkan orang lain melepaskan pikirannya. Ia akan menghadirkan kenyamanan gitu ya. Rasulullah akan menghadirkan kenyamanan, untuk orang yang ada di hadapannya sehingga mereka dapat melampiaskan, mereka dapat mengungkapkan apa yang ia katakan atau apa yang ada dalam hatinya, dalam dirinya. Oke, nah ini dia. Jadi tugas konselor dalam Islam itu sebenarnya not only atau nggak sebatas jadi kan tadi tugas konselor itu tugas konseling itu kita udah bahas gitu ya, bahwa mereka itu supaya bertanggung jawab
kepada kehidupannya mereka. Nah, tapi kalau tugas konselor dalam Islam itu more than that, lebih dari itu, gitu. Jadi tugas konselor itu adalah memberi dukungan agar konseli itu mendapatkan dasar kebahagiaan. Nah, dasar kebahagiaan ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan, gitu ya. Kalau dalam psikologi, Islam, nah saya ambil dari psikologi Ghazalian bahwa Imam Al-Ghazali itu menjelaskan tentang konsep kebahagiaan, gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan atau di luar itu kita bisa belajar tentang konsep kebahagiaan yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, di sini teman-teman, kita ingin mengarahkan konselor itu nggak cuman sebatas bertanggung jawab aja, tapi mereka bisa mencapai kebahagiaan. Nah, apa itu yang harus dimiliki seseorang supaya mereka dapat memiliki atau apa namanya, mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang pertama itu adalah konseli kita itu perlu hidayah. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh konselor? Jadi mengajak konseli untuk mengetahui mana yang baik, bagaimana jalan yang baik, dan bagaimana jalan yang buruk, agar mereka ketaatannya bertambah setelah bertambahnya pengetahuan. Jadi, pertama mereka tahu dulu mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Terus kemudian akhirnya mereka dapat menentukan, mereka bisa menambah ketaatan mereka dengan mengikuti jalan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nah, ini lanjut ke bagian yang kedua yaitu arush. Di sini adalah peran konselor adalah membuat konseli mendapatkan pertolongan Allah, berat banget ya. Nah, tapi pada intinya adalah yang dilakukan oleh konselor membantu, konseli gitu ya, melakukan penguatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan melemahkan hal yang mengandung kerusakan. Ini konsepnya reinforcement positif sama reinforcement negatif banget. Artinya, di sini seorang konselor itu diminta untuk mendorong klien supaya klien itu memperbanyak dan mempertahankan hal-hal yang baik serta meninggalkan hal-hal yang buruk. Ini sesuai juga dengan konsep ketakwaan dalam Islam bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita diminta atau seorang konselor itu diminta untuk mengajak orang-orang itu supaya melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan cara diberikan penguatan dan diberikan pelemahan gitu ya. Oke, tasydid. Tugas selanjutnya adalah membantu agar Allah meluruskan kemauan dan geraknya ke arah yang dicita-citakan. Jadi kalau yang tadi gitu ya, meminta pertolongan Allah itu sebatas melakukan penguatan dan pelemahan, kalau sekarang itu pelurusan niat gitu ya. Artinya dia perlu meningkatkan hubungannya kepada Tuhan, kepada Allah, meminta dan memohon pertolongan dari Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah at-ta'yid atau menguatkan perintah dengan basirah atau mata hati. Jadi bisa dibilang gini, eee, deng untuk apa namanya, untuk menjadi seseorang yang bahagia, mmm, konseli itu juga perlu memiliki hati yang bersih gitu, sehingga mereka bisa menerima kebenaran secara utuh. Hati yang bersih itu adalah hati yang tenang, hati yang sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Islam, kemudian hati yang, eee, tidak terdorong oleh dorongan-dorongan hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsu di sini sebenarnya istilahnya kurang lebih mirip dengan id-nya siapa? Id-nya psikoanalisa. Jadi atau eros dan thanatosnya psikoanalisa gitu. Jadi dorongan untuk mendapatkan kenikmatan dan dorongan untuk berlindung atau menjauhi dari keburukan dan hal-hal yang membahayakan gitu. Tapi masalahnya kadang rambu-rambu itu nggak realistis, nggak real gitu, nggak rasional. Nah,
Di sini yang hatinya baik itu atau hatinya bersih, itu mereka sudah tidak terpengaruh itu dan bisa melihat kebenaran serta kebaikan itu secara utuh, nggak tertutupi oleh overthinking, nggak tertutupi oleh negative thinking, nggak tertutupi oleh, eee, pengalaman-pengalaman masa lalu, tidak tertutupi oleh pemikiran-pemikiran yang irasional, gitu. Oke. Oh iya maaf, kayaknya oke. Jadi teman-teman, ini sebenarnya bahasanya ini dulu. Jadi, ini di sini saya memberikan apa ya, oke jadi gini, realistis aja bahwa konselor itu nggak selamanya sehat, gitu ya. Konselor itu nggak selamanya sehat. Sehingga, nah pada suatu ketika konselor itu bisa mengalami yang namanya burnout, gitu. Nah contoh burnout-nya itu, tanda-tanda burnout-nya itu kayak gini, they ignore confidentiality, terus kemudian dia overshare, dia terlalu banyak bercerita, terus kemudian mengabaikan kepercayaan diri, you don't feel listened to, klien kita nggak merasa benar-benar didengarkan, you feel like you're getting nowhere. Kemudian you don't trust them, kemudian they make you feel inferior, terus they just isn't chemistry, mereka nggak membangun connected. Terus kemudian saya bentar dulu ya. Oke, bentar. Oke, selanjutnya, tadi ya, they judge your question, kemudian they talk over you, terus they don't ini sebenarnya dari sudut pandang si klien. Jadi sudut pandang klien. They don't respond actively, they leave each session feeling disappointed, they push you too much, there's any romantic attraction from any side, they habitually misses, cancels, or come late to session. Jadi bahkan ternyata ketika kita lupa membatalkan atau datang terlambat itu juga tanda-tanda bahwa terapi ini tidak baik gitu ya. They try to be your friend, they seems overly affected by your problem and they don't have sufficient training. Oke, ini sebenarnya jadi ada, ini dikit banget kok, dikit sekali yang, apa namanya, yang bukan bagian dari burnout gitu. Cuman kalau bisa dibilang ini tanda-tanda bahwa ini tanda-tanda terapis yang tidak baik gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi nah di sini, burnout-nya konselor gitu ya, itu juga bisa dipengaruhi oleh stres pekerjaan gitu kan. Nah tanda-tanda umum dari stres atau burnout stresnya konselor itu satu sulit mengambil keputusan, kemudian banyak membayangkan atau mengimajinasikan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, peningkatan obat-obatan untuk penyakit nyeri. Jadi, apa, ada penggunaan obat-obat gitu ya. Pikiran melompat ketika berbicara atau menulis, kekhawatiran tentang berbagai hal secara berlebihan, meledak-ledak atau memusuhi secara tiba-tiba, lupa akan janji, batas akhir tugas dan jadwal-jadwal. Banyak menceritakan kesedihan dan ketidakmampuan. Kemudian berperilaku tidak biasa. Oke, simptom yang muncul pada konselor. Jadi akhirnya konselor itu menjadi seseorang yang acuh tak acuh, merasa terbebani, tidak sabar, dan cenderung marah, terus memberi nasihat, terpengaruh secara emosional, tidak kreatif, konselor menjaga jarak, menutupi kebosanan dengan cara yang negatif gitu. Jadi akhirnya ya dari konselor menjaga jarak ini dia nggak connect, kemudian terpengaruh secara emosional dia eh, terlalu banyak share gitu ya. Terus kemudian terus memberi nasihat tuh, banyak juga ya terlalu banyak sharing gitu kan. Terus kemudian dia juga, banyak menuntut, tidak sabar dan marah,
merasa terbebani dan lain sebagainya. Jadi ini itu simptom-simptom ini kemudian akhirnya memunculkan kondisi yang ini, di-ignore, overshare, eee, terus tidak mendengarkan, kemudian, eee, akhirnya tidak muncul kepercayaan antara konselor dengan konseli. Dan sebenarnya poin pentingnya itu adalah, try to be your friend, enggak, mohon maaf, ini salah satu kesalahan yang mungkin dilakukan oleh seorang konselor, bahwa seorang konselor itu mencoba menjadi, teman bagi konselinya, padahal sebenarnya itu tidak menyenangkan gitu ya. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas tentang konseling, kemudian kita bahas tentang konselor, nah sekarang kita membahas tentang klien. Oke, nah, oh sorry bentar, benar ya? Oke, mmm, oke, jadi oh ya, mohon maaf ya. Jadi sebenarnya poin ini adalah nggak cuma sebatas karakteristik klien, tapi bagaimana hubungan antara konselor dengan klien. Nanti ini akan kita bahas lebih dalam lagi gitu ya. Nah, ini salah satu, apa ya, mungkin sedikit bahasan aja gitu ya. Jadi ada tentang hostilitas kalau terkait dengan hubungan antara konselor dengan klien. Oke, terus oke, mohon maaf, ini dia maksudnya. Nah, jadi, Warnath 1977 itu mengatakan bahwa klien itu datang sebenarnya dalam kondisi yang beragam, ukuran, bentuk, dan karakteristik kepribadian, serta tingkat ketertarikan. Jadi mungkin ada yang, mau coba-coba doang gitu ya, ada yang, pengen nguji gitu kan. Jadi ada yang memang membutuhkan pertolongan, ada yang masalahnya ringan, berat, sedang gitu ya. Terus kemudian ada juga yang kepribadiannya macam-macam juga gitu. Nah, kondisi klien ini yang akhirnya juga perlu dipahami dan perlu di apa ya, dipertimbangkan, dikenali oleh konselor. Nah, ini dia, ada klien sukarela, ada yang terpaksa, ada yang enggan, ada yang menentang, ada yang krisis. Nah, ini tanda-tanda dari klien. Jadi klien sukarela yaitu adalah datang atas kemauan sendiri, dapat beradaptasi dengan konselor, mudah terbuka dalam membicarakan persoalannya, sungguh-sungguh mengikuti proses konseling, kemudian berusaha mengemukakan sesuatu dengan jelas, sikap bersahabat dan mengharapkan bantuan, serta bersedia mengungkapkan rahasia walaupun menyakitkan. Ini yang sukarela. Terus kemudian ada lagi klien terpaksa. Klien bersifat tertutup, enggan berbicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, menolak secara halus bantuan konselor. Jadi dia datang bisa jadi disuruh oleh orang lain gitu ya, yang jadi bukan datang atas keinginannya sendiri. Umumnya orang yang tidak datang atas keinginannya sendiri itu biasanya, masuk atau memiliki ciri-ciri klien terpaksa. Nah, klien enggan dan menentang. Klien enggan adalah klien yang datang pada konselor bukan untuk dibantu menyelesaikan masalahnya, melainkan karena senang berbincang-bincang dengan konselor. Jadi misalnya mereka, jadi tujuan mereka ke konselor itu bukan untuk berobat, tapi meminta pengakuan bahwa apa yang dilakukannya itu benar, bahwa dia masih sehat, bahwa ya kayak gitu-gitu, pembenaran-pembenaran yang dibutuhkan gitu ya. Atau cuman sekedar pengen sharing, pengen cerita, nah itu juga banyak. Nah terus kemudian ada klien yang menentang, dia cenderung memang tertutup dan menentang. Ini kalau yang tadi gitu ya, yang terpaksa mereka mau tapi direkomendasikan sama orang ketiga. Nah kalau yang ini orangnya itu kliennya itu nggak mau. Dan mereka itu direkomendasikan oleh orang lain. Nah, ada lagi klien kritis, yaitu tertutup dan menutup diri dari dunia luar, sangat emosional, tidak berdaya, ada yang mengalami histeria, terus kurang mampu berpikir rasional, tidak mampu mengurus diri sendiri dan keluarga dan membutuhkan orang yang dipercaya. Jadi, kalau untuk klien kritis itu selain memang sulit pendekatannya gitu ya, kondisinya juga sudah sangat parah gitu. Sehingga akhirnya kondisinya tuh ya tanda-tandanya kayak gini. Agak sulit untuk, membangun connecting gitu ya dengan klien. Nah nah di sini sebenarnya jadi ada karakteristik klien yang
bisa dikatakan dia akan sukses atau, proses konselingnya itu akan lebih efektif gitu ya. Yang pertama dia itu, disingkat dengan YAVIS, Young, Attractive, Verbal, Intelligence, dan Successful gitu. Nah, jadi karena tadi ya kemungkinan sukses dalam konseling itu lebih besar, konselingnya lebih efektif gitu. Jadi dia masih muda, banyak bicara dan spontan, kemudian berani bicara, cerdas, jadi dipancing sedikit itu, paham gitu ya, terus kemudian successful. Oke, ada lagi karakteristik klien yang kurang sukses atau kurang sukses. Yang pertama ada Hans, kemudian Dutz. Nah, yang pertama itu Hans itu adalah homely, jarang pergi keluar rumah, artinya dia juga punya pemikiran yang cukup tertutup, cenderung mengisolasi diri, walaupun sebenarnya nggak bisa dikatakan sebagai cenderung mengisolasi diri, tapi kurang banyak pergaulan lah, kurang lebih kayak gitu. Old, terus kemudian unintelligent atau kurang cerdas, agak sulit untuk diajak berdiskusi gitu ya akhirnya kalau yang kurang cerdas dan kita sulit untuk memancing orang ini. Jadi kalau misalnya konselor itu ngomong apa dia nggak paham. Kemudian nonverbal atau jarang berbicara, terus disadvantage atau kurang mampu. Nah, kemudian dudes itu dumb, unintelligent, dan disadvantage. Ini ada 2 pendapat gitu ya tentang klien yang kurang sukses. Ada yang itu pakainya Hans, ada yang pakainya Dudes. Oke, baik teman-teman, itu dia, materi kita pada hari ini terkait dengan konseling, konselor, dan klien. Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh konseling, kemudian teknik konseling, lebih detail lagi bagaimana hubungan dengan konseling gitu ya, bagaimana iya benar, bagaimana hubungan dalam konseling antara konselor dengan konseli, plus tahapan-tahapan atau, tahapan-tahapan serta teknik-teknik yang dibutuhkan oleh konselor. Oke, baik terima kasih atas perhatiannya. Silakan disimak dengan baik dan perlahan dan coba di cross check atau diperdalami lagi secara mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.